Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ritsa dengan NIM 1902113134. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya untuk tugas kewarganegaraan. Yang pertama, rule of the law. Rule of the law adalah merupakan satu konsep common law atau juga civil law yang dapat membuat seluruh lapisan yang ada dalam masyarakat serta dari lembaga yang memang mengedepankan supremasi hukum yang dilandasi dengan prinsip keadilan dan juga egalitarian. Rule of the law ini juga merupakan suatu hukum yang telah muncul sejak abad 19 bersama kelahiran dengan konstitusi dan juga negara demokrasi. Kemudian, pengertian rule of the law menurut para ahli yang pertama adalah Friedman. Menurut Friedman, rule of the law dibagi menjadi dua bagian, yaitu formal dan hakiki. Pengertian formal yaitu sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, contohnya adalah negara. Kemudian pengertian hakiki yakni sebagai penegakan penyangkutan ukuran hukum yang baik dan buruk. Kemudian yang kedua, Satjipto Raharjo. Rule of the law ialah sebagai suatu institusi sosial juga memiliki struktur sosial sendiri serta memperakar budaya sendiri. Rule of the law tumbuh serta berkembang ratusan tahun sehingga dengan pertumbuhan pada masyarakat Eropa sehingga dapat memperakar sosial budaya Eropa yang bukan institusi netral. Kemudian yang ketiga, Philippus M. Hartjohn. Rule of the law yaitu negara hukum yang menurut istilah bahasa Belanda adalah Rechtsstaat. Ini lahir dari suatu perjuangan yang menentang suatu absolutisme, ialah dari kekuasaan raja yang semena-mena untuk dapat mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan undang-undangan. Oleh sebab itu, dalam proses perkembangannya, Rechtsstaat ini lebih memiliki ciri revolusioner. Yang kelima, Sunarjati Hartono. Ada kesalahan ya. Sunarjati Hartono. Rule of the law yaitu harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai dengan keadilan. Kemudian ada Freudshall. Unsur pokok dari rule of the law ini hak-hak manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak. Kemudian pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, kemudian peradilan administrasi dalam perselisihan. Kemudian apa sih fungsi rule of the law? Rule of the law adalah jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sehingga diatur dalam pembukaan UUD 1945. Terus apa itu konsepsi rule of the law? Ruang lingkup materi pembelajaran rule of the law meliputi pengertian dan lingkup rule of the law, isu-isu terkait dengan rule of the law, prinsip-prinsip rule of the law secara formal di Indonesia, prinsip-prinsip rule of the law secara hakiki atau material dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, dan strategi pelaksanaan rule of the law. Strategi pelaksanaan atau pengembangan rule of the law. Pertama, keberhasilan the enforcement of the rule of the law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang kedua, rule of the law merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Yang ketiga, rule of the law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antara manusia, masyarakat dan negara harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan. Kemudian prinsip-prinsip rule of the law. Yang pertama, prinsip-prinsip rule of the law secara material atau hakiki, yaitu adalah berhubungan erat dengan enforcement of rule of the law. Kedua, keberhasilan enforcement of rule of the law itu tergantung pada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Kemudian rule of the law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa. Kemudian rule of the law adalah suatu legalisme, aliran pemikiran hukum yang mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, serta negara. Kemudian rule of the law adalah suatu legalisme liberal. Yang kedua, prinsip-prinsip rule of the law secara formal atau UUD 1945, yaitu adalah negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3, segala warga bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa kecuali, pasal 27 ayat 1. Kemudian setiap orang berhak atas jaminan perlindungan pengakuan serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum, pasal 28 D ayat 1. Kemudian setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil juga layak dengan hubungan kerja, pasal 28 D ayat 2. Kemudian
Dinamika pelaksanaan rule of the law. Pertama, pelaksanaan rule of the law mengandung keinginan untuk terciptanya negatif hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Pengalaman rule of the law harus diartikan secara hakimi atau material sangat erat kaitannya dengan enforcement of the rule of the law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama hal penggalan hukum, ada kesalahan, dan implementasi prinsip rule of the law. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terjadi rule of the law banyak dihasilkan negara kita. Namun implementasi atau penegakannya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of the law belum didasarkan sebagian besar masyarakat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.